Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau unbox sebuah smartwatch yaitu Huawei Watch GT6 yang kemarin saya beli dan dapat bonus Huawei FreeBuds 6i. Lumayan banget ya. Ini bonusnya sekitar 600 ribuan kalau saya harus beli terpisah. Ini harganya 3, berapa? 3,5 apa 3,3. Cuma dengan berbagai diskon bisa didapat di kepala 2,9. Ini adalah Huawei Watch GT6 yang 41 mm. Yes, betul. Penampakannya memang buat cewek banget. Ada Huawei TrueSense-nya juga. Dan kenapa beli ini? Karena yang pakai Galaxy Watch mulai ngeluh. Katanya baterainya 2 hari habis, kadang sehari habis ya. Tiap hari harus ngecas, tiap mau pergi harus ngecas dulu. Pulang dari luar dimatiin tuh si watch-nya. Biar nanti pas dipakai lagi masih ada baterainya ya. Saya bilang udah deh Huawei aja, bisa berapa pekan biasanya baterainya. Kalau cari yang warna putih lebih mahal dibandingkan yang warna ungu. Kenapa? Karena strapnya leather ya. Ini oke, made in China tetap dan diimpor oleh PT Huawei Tech Investment Indonesia ya. Yuk kita unbox dulu ya. Oke, penampakannya langsung muncul kece seperti itu, walaupun memang sekali lagi ya girly banget ya, yang 41 mm ini. Mungkin beberapa cowok yang tangannya kecil sedikit menyayangkan, karena dulu Huawei punya yang 42 mm tapi buat cowok ya, yang ya unisex lah gitu, nggak terlalu cewek kayak gini. Tapi memang ini buat dipakai cewek jadi nggak masalah. Kemudian di dalam paket penjualannya ada, oke, dock chest-nya. Dock chest-nya kita lihat agak besar ini dan berat. Magnetik seperti ini, apakah bisa dengan magnetic charger yang biasa, wireless charging? Nanti akan saya coba sendiri. Tapi yang jelas ini masih pakai kabel ya, chargernya dengan colokan Type A kayak gini. Oh, warna ungu juga, keren si aksen di colokannya ya. Kemudian dapat buku manual, tapi biasanya tentu kita tidak pernah baca buku manual ini. Tinggal install aja ya aplikasinya Huawei Health. Di Play Store tidak ada, di Huawei App Gallery ada, di web ada. Tapi biasanya kalau kamu pakai smartphone Samsung, itu ada di Samsung Store ya. Untuk di Android besar juga, 205,99 MB. Di iOS biasanya di atas 500 MB ya. Huawei Health ini memang besar banget. Kita biarkan dia download dulu. Lalu kita telisik sisi per sisi dari Huawei Watch GT6 yang 41 mm ini. Strapnya premium, jelas ini lentur dan juga lembut. Buat dipakai wanita sih cocok banget. Halus ya. Kemudian strapnya kecil ini. Kalau dibandingkan strap 20 mm yang saya pakai sih ini kayaknya nggak nyampe deh. Tuh, lihat. Mungkin ini hanya 16 mm kayaknya ya si strapnya. Apakah bisa dilepas dengan mudah? Saya akan coba tekan. Oh, ini kayak quick release strap kok. Jadi bisa pakai strap biasa yang 16 mm. Oh, salah. 18. Tulisannya 18 ya, 18 mm. Ya, karena kan ini mengecil ya. Jadi di bagian quick release-nya ini 18 mm. Tapi lebar strapnya sendiri karena makin mengecil ke ujung, ini saya pikir sih 16 mm. Cuma si quick release strapnya 18 mm ya, jangan salah. Buat masang dan lepasnya ternyata ada tombol yang membuatnya enak buat lepas pasang. Tinggal ditekan nanti si pengaitnya masuk ke dalam sebelah. Jadi kamu bisa pasangkan tanpa banyak perlu tenaga ya. Lepasnya juga apalagi, tinggal pencet nih tombol yang di sini. Tapi jadinya ini bisa pakai strap universal dengan quick release yang 18 mm ya. Penampakannya seperti ini, saya akan lepaskan plastik pelindungnya. Jadi di bagian dialnya sudah ada penunjuk menit ya, 0, 15, 30, dan 45. Kemudian ada 2 tombol fisik, yang bagian bawah ini biasanya buat shortcut buat olahraga, yang atas buat navigasi, dan ada crown atau scroller ya, dialnya ya yang bisa diputar ya, rotating. Sisi bawah kita bisa lihat seperti ini, penampakannya juga tidak kalah mewahnya. Wah, ini bikin saya rada pengen nih. Pengen balik ke Huawei. Cuma sekarang saya masih betah di Amazfit. Tidak ada masalah sama sekali dengan smartwatch ini. Termasuk untuk harganya yang barunya sekitar 1,6 udah lengkap banget. Meskipun storage-nya kecil ya. Hanya bisa muat beberapa
Mungkin 100 atau 200 megabyte saja untuk file audio, dan itu pun rebutan dengan perekaman workout yang dilakukan. Jadi kadang-kadang saya harus hapus audionya atau kurangi watch face-nya. Saya akan coba tekan dan tahan yang tombol navigasinya. Apakah ini membuatnya menyala? Biasanya harus pairing dulu, baru bisa dipakai. Oke, betul. Sudah muncul logo Huawei. Layarnya tentu AMOLED ini, dan apakah ada Bluetooth calling? Ada. Di sini saya bisa melihat ada loudspeaker-nya ya, 2 lubang memanjang seperti itu. Mikrofonnya di sebelah kiri. Nah, itu kelihatan si posisi loudspeaker di bawah ini sangat lumrah di smartwatch sebetulnya, tapi juga sangat mudah tertutup oleh kulit ya, pas misalkan terlalu menempel atau tangan kitanya rada menekuk. Jadi suaranya sering kependam. Oke, untuk pairing saya harus masuk dulu di aplikasi dan login dulu, jadi tunggu sebentar ya. Teman-teman bisa simak dulu penampakannya sekali lagi sebelum kita mulai pairing dan masuk ke menu di watch serta di aplikasi Huawei Health ini. A few moments later. Nah, saya mau tambahkan device karena nanti harusnya ada membership buat Huawei Health Plus 3 bulan kalau nggak salah gratis ya dari pembelian Watch GT6 ini. Pertama kita tambahkan dari sini, allow turning on. Ini udah masuk ke mode pairing si watch-nya by default. Oh, disuruh scan QR code aja. Oke, baiklah. Updating wearable devices, dan QR code-nya lucu ya. Ada gradasinya juga. Dan penuh hampir penuh satu lingkaran. Ini masih synchronizing. Agak lama pairingnya. Looking for a watch, dan sekarang dia minta permission yang sangat banyak sekali. Hati-hati ya. Tapi jadi langsung ketemu sekarang buat pairing. Jadi permissionnya banyak banget. Termasuk minta akses ke kontak ya. Notifikasi bisa per aplikasi. Dia ngelis aplikasi apa saja yang ada di smartphone ini. Jadi hati-hati juga. Nah, ini dapat tuh 3 bulan gratis free trial Huawei Health Plus. Kita langsung activate saja. Dapat sampai 2 Januari, lumayan ya. Oke, benefitnya sudah berhasil diklaim, dan sekarang kita masuk ke menu-menu yang ada di aplikasi Huawei Health buat Huawei Watch GT6 warna ungu 41 mm ini. Music tentu saja bisa ditambahkan file audio ya ke storage dari watch ini. Dia ada storage sendiri selain buat control phone music, bisa kamu tambahkan di sini. Jadi kamu bisa nambahin murotal atau zikir pagi dan petang juga ke watch ini ya. Nggak harus lagu. Kemudian ada offline maps, kita bisa download maps-nya biar kalau lagi lari atau apa, kita nggak harus ngandelin internet dan nggak harus ngandelin smartphone terus. Termasuk tadi kan bisa streaming file audio dari watch langsung ya. Harusnya bisa ke TWS Earphone juga. Kita download peta Jawa Barat 158 MB. Harusnya storage-nya ini lumayan lah ya. Minimal mungkin 1 GB, mudah-mudahan 2 GB biar map dan file audionya bisa banyak. Cepat juga download map-nya ke smartphone, sekarang baru dia pindahin ke watch. Kita tinggal dulu. Kita mau lihat ada fungsi apa lagi. Ini watch face bawaannya. Teman-teman bisa lihat ada sekitar 10 berarti ya. Dan ada juga watch face yang pakai foto sendiri, bisa tambahin galeri. Dan ini ada classic watch face yang difitur sama Huawei. Buat dipakai cewek sih, beberapa ini ada yang bisa masuk nih. Yang ini keren banget, masuk ke warna ungunya. 15 MB besar juga ya. Sementara watch lain tuh banyak yang masih di bawah 1 MB. Dan ini power levelnya 2. Bagusnya Huawei, dia ada informasi power level. Jadi ada perkiraan watch face yang ini tingkat konsumsi dayanya tinggi, rendah, atau sedang gitu ya. 1, 2, dan 3. Ada animasinya, ada always on display-nya sendiri juga. Kayaknya sih yang dikasih watch ini bakal betah deh pakainya, karena memang Huawei sih salah satu yang mantap ya watch-nya. Dan yes, yang ini nih power levelnya cuma 1 tuh. Kamu bisa install juga hanya 1,31 MB, harusnya lebih cepat lagi. Oh, sangat cepat dan sangat instan, padahal besar ya, 1,31 MB. Cuma ini kenapa tulisannya masih banyak yang
tulisan Mandarin gini. Oh, ini udah next done. Apakah bisa screenshot? Bisa screenshot. Mantap. Oke, selain watch face yang pasti banyak, dan Huawei sih ada watch face yang berbayar juga ya, tapi yang gratisnya lumayan banyak juga. Biasanya kalau smartwatch baru sih ada beberapa watch face baru yang eksklusif dan gratis buat watch tersebut. Kemudian menu lainnya ada Find Device, Weather Report, Alarm, Health Monitoring, Pulse Wave, Arrhythmia Analysis juga ada, dan ada App Gallery juga ya. Kamu bisa tambahkan aplikasi-aplikasi ke watch ini, misalkan buat bahasa, buat kamera, Spotify aja ada, kalkulator, event, kalender, kompas, navigasi ada di sini, game juga ada, prayer juga ada tuh, kalau kamu butuh ya. Namanya Prayer Now, Azan Prayer Time. Nanti kita cek apakah ada versi lain atau ada aplikasi lain buat pengingat waktu sholat ini. Oh ada nih, udah langsung ketemu, Sholat First. Lalu ada Sleep Breathing Awareness dan Quick Replies. Kalau di Android biasanya Quick Replies ini berjalan. Kamu bisa tambahkan juga di template ini. Gitu, oke siap misalkan. Dan kamu pindahkan ke atas. Cara pindahkannya misalnya dari sini. Tuh. Sudah, tidak usah di save dulu, tinggal back aja, nanti otomatis ke sync ya perubahannya. Mungkin banyak hal tentang health ini yang harus diperdalam kalau memang mau review, tapi ini kan unboxing aja, jadi teman-teman juga mungkin udah ngeliat ya di video review Huawei Watch GT 5 apa saja yang bisa dilakukan Huawei Health ini, termasuk masalah monitor waktu tidur yang juga terasa advance ya. Selain Sleep Breathing Awareness, dia juga ada sleep apnea ya, analisis untuk sleep apnea, jadi untuk kondisi jantung pas tidur. Dan ini yang tadi, pulse wave arrhythmia analysis kalau ada ketidaknormalan pada irama denyut jantung ya. Kemudian yang mau dibahas lagi kayaknya udah. Sisanya ada device setting. Kamu bisa raise to wake, remind when disconnected juga. Device check up ini ada ini nih, ada firmware update dulu baru bisa dipakai device check up-nya ya. Sisanya kamu bisa lihat exercise-nya di sini. Health datanya juga lengkap. Pokoknya tonton aja video review saya tentang Huawei Health atau Huawei Watch sebelum ini, biasanya lengkap bahas Huawei Health-nya. Dan saya mau lihat saja sedikit untuk menu-menu di watch-nya ya. Watch-nya yang keren dan kerasa mewah ini. Ini strap-nya asli, kerasa premium. Jadi sesuai dengan harganya lah ya. Nih ada update available. Touch to update. Downloading dulu. Sambil download kita lihat dulu yuk. Pertama watch face-nya. Nih ada power levelnya masing-masing. 1, 1, ini 2, ini 1, 1, 2, 1 dan 2 sih ya. Belum ada yang 3 kayaknya. Lucu-lucu watch face-nya. Ada yang stiker. Ada yang animasi itu. Nih, ini ada pets-nya. Jadi ada binatang piaraannya kayak Tamagotchi kali ya zaman dulu. Dia bisa mendeteksi emosi penggunanya juga, mood dan stresnya. Nanti mungkin tervisualisasikan di penampakan si cute pets-nya. Ini yang tadi saya download. Teman-teman bisa lihat bezel layarnya. Yes, standar lah ya untuk watch seginian. Kurang lebih. Kalau mau yang tipis-tipis banget, mungkin harus yang harganya juga mahal. Oh, saya baru lihat ini untuk control centernya sekarang ada sedikit penyegaran bentuknya ya. Mantap. Jadi dari atas ke bawah control center, bawah ke atas adalah notif. Kiri ke bawah ini kayak quick tabs-nya. Tidak bisa di swipe lagi. Tapi kalau kanan ke kiri, ini adalah widget atau cards-nya ya. Dan ini bisa diedit urutannya. Tuh, kayak gitu bisa diatur, digeser-geser. Dan ditambah dan dikurang juga. Atau di custom tiap halamannya juga bisa. Ini buat quick menu ke workout mode-nya. Nah, coba saya tekan 2 kali yang tombol atas. Dia masuk ke, apa coba? Ini task manager-nya ya. Memang kalau pakai Harmony OS, salah satu kelebihannya ada semacam task manager-nya ini. Walaupun saya jarang pakai karena rasanya terlalu ribet gitu. Terlalu kayak smartphone. Ada task manager segala ya. Kalau di watch sih simpel-simpel aja, nggak usah multitasking kalau saya.
Kemudian kalau ditekan dan tahan, apakah muncul power menu? Betul. Jadi kalau tekan sekali, masuk ke menu lengkap, kamu bisa scroll. Oh, ini scrollnya buat ke atas bawah ya. Ini bukan yang chessboard. Kalau yang chessboard itu biasanya scrollnya tuh buat zoom in, zoom out. Bisa ganti langsung ke list kayak gini. Dan scrollnya halus, smooth banget ya. Teman-teman bisa lihat menu lengkapnya. Ada, dari atas banget kalau gitu. Workout, root draw, workout record, workout status, activity record, stay fit, health insight, emotional well-being, heart rate, pulse wave, arrhythmia analysis, SpO2, skin temperature. Oke, berarti dia bisa mengukur temperatur permukaan kulit kita ya. Jadi dari sensor yang sama, udah mirip kayak termometer, tapi mungkin hanya permukaan kulitnya saja, bukan suhu badan secara keseluruhan. Ada sleep, health clovers, breathing exercise, call log, notification, music, weather, wallet, calendar, alarm, timer, stopwatch, flashlight, kalkulator, kompas ada. Biasanya perlu dikalibrasi. Oh, langsung dia tahu north di sana. Oke, bagus. Back. Ada barometer dan juga altimeter. Sekitar 700 ketinggian, bener nggak? Oh, ini masih pakai feet ya. Di sini sekitar 700 meteran harusnya. Tapi kalau pakai feet harus dihitung lagi. Saya malas mikir sekarang, nanti aja ya. Ada setting dan petal maps. Nah, ini oke, update-nya sudah selesai di-download. Nanti aja. Petal maps ini maps-nya punya Huawei ya. Tapi harus scan to download petal maps dulu ke watch ini. Oke, siap. Kalau tombol yang bawah ditekan, apakah masuk ke mode workout? Betul. Dia minta permission dulu atau agreement. Dan ini ada workout-nya. Tenang, kalau di Huawei nanti workout yang sering kita gunakan bakal muncul jadi fokus utama pas kita masuk ke mode workout ini ya. Misalkan saya suka pakai indoor run. Nanti tiap saya pencet tombol exercise bakal munculnya tuh dari indoor run kayak gini. Kalau outdoor run, apakah kunci GPS dulu? Locating, betul, kunci GPS dulu tentu saja. Oke, karena indoor wajar nggak ngunci-ngunci GPS-nya. Sekarang saya penasaran kalau ditekan 2 kali dengan cepat tombol shortcut ini. Masuknya ke Huawei Wallet ya, buat nambahin kartu. Berarti ini ada NFC-nya mungkin ya, buat nambahin kartu nanti buat payment. Saya belum coba juga. Dan terakhir saya mau cek kalau ditekan dan tahan. Tidak terjadi apa-apa ya. Jadi kalau tekan sekali masuk ke exercise mode, tekan 2 kali masuk ke wallet. Mungkin di aplikasi bisa di setup juga aksi-aksi yang dilakukan oleh tombol ini. Tapi kalau mau screenshot, tekan keduanya ya. Oke, seperti itu. Oke, ini dia Huawei Watch GT6 yang 41 mm, warna ungu, ada warna putih juga. Tapi memang kentara banget watch ini buat cewek ya, girly banget. Penampakannya kece, saya yakin wanita susah menolaknya, penampakan seperti ini. Jadi silakan kalau tertarik, cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa dapat bonus Huawei FreeBuds 6i seperti saya kalau membelinya di link atau produk yang saya munculkan ya. Tapi tanya seller aja masih dapat bonus ini atau enggak. Dan lumayan tuh dapat 3 bulan gratis member Huawei Health Plus ya. Oke, hatur nuhun sudah menyimak videonya dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.